Mulai 2 November 2022 pukul 24.00 WIB, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi mematikan siaran TV analog. Tahap awal penghentian TV analog dilakukan di wilayah Jabodetabek. Mengutip yang dilansir rm.id, penghentian siaran televisi analog secara resmi ditandai oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang menempelkan tangan ke layar sentuh diikuti hitung mundur. Menurut Mahfud, mematikan siaran TV analog adalah perintah undang-undang. Kebijakan ini bukan ujuk-ujuk, melainkan sudah dikonfirmasikan dengan pemilik TV dan dibicarakan dalam waktu yang cukup lama. Tapi hingga tanggal yang ditentukan, dua grup besar TV swasta nasional, sebut Mahfud, masih membandel. Siaran analognya masih terpantau menyala, yakni MNC Group yang terdiri dari RCTI, MNC TV, Global TV, dan Ainus TV. Kemudian Viva Group, yakni Antv dan TV One. Satunya lagi Cahaya TV. Tak pelak, mantan ketua MK itu berang, lalu menerbitkan surat pencabutan izin. Buntut kebijakan pemerintah mematikan siaran TV analog atau Analog Switch Off (ASO) membuat hubungan bos MNC Group Hari Tanusudipyo dengan Mahfud MD memanas. Keduanya pun saling adu kuat. Ex-ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menekankan, apabila TV yang disebutkan masih menghidupkan siaran analog, maka otomatis dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mohon agar ini ditaati, agar pemerintah tidak perlu melakukan langkah-langkah yang sifatnya polisionil daripada sekedar administratif, tegas Mahfud. Mahfud juga mengingatkan mematikan TV analog juga merupakan keputusan dunia internasional melalui International Telecommunication Union sekitar belasan tahun lalu. Di negara ASEAN itu tinggal Timor Leste dan Indonesia yang belum, tutur Mahfud. Setelah peringatan keras itu, terhitung mulai 3 November 2022 tengah malam, MNC Group maupun Viva Group langsung mematikan siaran analognya. Meskipun nurut, bos MNC Group tersebut mengaku terpaksa. Pasalnya, ia menilai Kominfo menggunakan standar ganda. Satu untuk wilayah Jabodetabek mengikuti perintah undang-undang yaitu menerapkan ASO, sementara satunya lagi siaran analog masih diperkenankan di luar Jabodetabek. Kami dengan sangat terpaksa mengikuti permintaan tersebut, meskipun masih tidak paham dengan landasan hukum yang dipakai, tulis Haritanu di akun Instagramnya pada Kamis 3 November lalu. Dalam postingan itu, Ketua Umum Partai Perindo ini juga mengunggah 2 halaman siaran pers yang memuat 5 poin. Satu di antaranya, bos MNC Group ini mengaku pihaknya belum menerima surat pencabutan izin siaran analog untuk wilayah Jabodetabek. Lainnya di poin 4, pihak MNC memandang adanya kebijakan yang saling bertentangan, terutama jika dikaitkan dengan putusan MK yang bunyinya menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terakhir di poin 5, pihak MNC akan mengajukan tuntutan perdata atau pidana untuk kepastian hukum terkait kebijakan tersebut. Tak puas, selang 10 jam setelah postingan tadi, Haritanu kembali mengunggah postingan yang berisi 7 poin pernyataan pribadi. Judulnya, saya merasa heran dengan kebijakan pemerintah yang mematikan TV analog hanya wilayah Jabodetabek dengan alasan perintah undang-undang. Isinya hampir sama saja dengan sebelumnya, tapi dari bahasa pernyataannya di postingan kedua lebih bersifat pribadi. Menurutnya, kebijakan ASO ini berdampak luas. Karena hitungannya 60% penduduk Jabodetabek masih menggunakan TV analog. Sementara itu, ia mengaku pernah mendengar arahan Presiden Jokowi di rapat kabinet agar hati-hati dalam menerapkan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas, termasuk diantaranya mematikan TV analog. Saya pernah menyampaikan hal ini kepada Bapak Presiden, bahwa sebaiknya saat ini berjalan simulcast. Siaran analog dan siaran digital berjalan bersamaan sampai masyarakat siap dengan TV digital, terangnya. Ia menilai akan lebih efektif jika TV analog dilarang diperjualbelikan di pasar, sehingga pada saat masyarakat membeli TV baru, yang dibeli otomatis TV digital.
Namun keputusan saat ini nilainya sama saja dengan memaksa masyarakat membeli STB, set-top box, agar dapat menonton siaran digital. Secara timing, kondisi ekonomi sebagian masyarakat kita kurang baik saat ini karena terimbas pandemi. Saat ini yang jelas sangat diuntungkan adalah pabrik atau penjual STB karena pasti laku keras, sesalnya. Mahfud tak mau kalah. Ia mengaku siap berdebat dengan Haritanu terkait dasar hukum suntik mati TV analog yang dipersoalkan. Menurutnya, aturan soal ASO dibuat jauh sebelum putusan MK, sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu artinya ketentuan MK tak bisa merevisi aturan sebelumnya alias tak berlaku surut. Putusan MK diketuk sesudah kebijakan tentang ASO ini sudah jadi kebijakan. Jadi ASO ini bukan kebijakan baru, terangnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.